Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Traka. Kali ini kita akan ngebahas tentang Tonarino Kebosukun episode 10 sampai 13. Ya, kembali lagi bersama gua ya, Kak ya. Kalian kangen gak sih sama gua? Seharusnya sih kangen ya. Gua sih kangen banget sih sama kalian. Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu kalian tuh harus follow dulu atau subscribe ya kan di channel ini biar membantu channel ini tuh untuk berkembang. Dan tanpa basa-basi lagi langsung lanjut aja ke videonya. Let's go. Hehe, gue baru sampai, mohon maaf ya semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Tra ya kan, dan langsung aja kita ke videonya. Let's go. Episode 10. Pesta Natal tuh udah dimulai ya. Nasumi tuh ngundang semua orang kecuali gengnya Yamaken. Tetapi cara yang tidak langsung ngundang, ia tuh memberikan kertas yang bertuliskan Summer X. Awalnya semua orang tuh ngira hanya lelucon, sampai akhirnya Shizuku tuh memojokkan Natsume hingga ia mengaku bahwa itu adalah undangan darinya. Pada akhirnya Haru, Shizuku, dan Natsume tuh pergi membeli ayam goreng dan kue untuk pesta. Haru tuh tampak lagi agresif dari biasanya, mungkin karena ucapan Yamaken sebelumnya. Bahkan ia membentak orang asing tanpa alasan. Di tempat membeli ayam, mereka tuh bertemu dengan geng empat lagi. Ya termasuk Yamaken, Sucep, Kucep, dan itu. Mereka berdua tuh nggoda Natsume, tetapi Natsume menolak dengan alasan sedang mengadakan pesta Natal. Mereka malah memesan 60 potong ayam, membuat Natsume kesal dan mengatakan mereka tidak diundang. Ya, Shizuku tuh nawarin mereka buat ikut asalkan membayar. Dan mereka tuh setuju. Ya, Shizuku tuh langsung bertanya kepada Yamaken apakah ia mau ikut. Yamaken tuh nolak. Akan tetapi Hiro langsung berkata bahwa ia memang tidak perlu ikut karena menyukai Shizuku. Semua terkejut dengan ucapan belak-belakan Haru. Yamaken tuh nanggepin dengan santai dan mengatakan ia hanya bercanda. Padahal sebenarnya tuh ia sangat serius. Haru percaya begitu saja dan kembali menikmati momen. Ya makin tuh ngerasa kesal karena harus terlalu terus terang tanpa berpikir. 何でもかんでもすぐ口にするんじゃねえよ。 Dan pesta tuh diadain di toko Michan tanpa sepengetahuannya. Michan terkejut dan geng empat terlihat ketakutan karena pernah diancam oleh Michan. Namun bagi Natsume, Michan adalah penyelamatnya. Ya, Michan menyapa mereka, tetapi Haru malah berkata bahwa Natsume memang aneh. Berani-beraninya dia ngatain bini gue, woi. Lo gak mau berani bertarung, udah mending lo diam aja ya, kayak. Lanjut. Di sekolah, Sasan tuh melihat Hima dan mengajaknya ke pesta. Awalnya Hima tuh ragu, tetapi setelah usaha Sasayan, akhirnya tuh ia setuju. Saat tiba di pesta, Hima dan Sasayan tuh terkejut melihat jumlah orang yang hadir. Sasayan tidak kaget, hanya sedikit kesal. Ya, Hima tuh langsung dikerubungi oleh dua orang bodoh, tetapi Nasume segera menyelamatkannya. Ya makan tuh berkata, santai sekali, padahal sainganmu sudah datang. Ya, Shizuku tuh hanya menjawab, dia bukan sainganku. Dia hanya menyukai Haru, itu saja. Natsume pun bersiap memotong kue, tetapi menolak bantuan dari Michan dan menghindarinya. Michan tuh heran, sedangkan Sasayan hanya berkata, sedih sekali, rasanya aku seperti dikalahkan. Ya, Natsume tuh menyukai Michan, tetapi Michan tidak menyadarinya. Ia sadari bahanyalah bahwa Haru kini memiliki teman dan berhutang budi pada Shizuku. ずりーよな。はなんか負けたって感じ。まあいい。 Di pesta ada yang bertengkar, ada yang belajar, dan ada juga yang bermain tebak-tebakan. Michan tuh nyuruh Hima untuk tidak terlalu peduli dan mengatakan bahwa jika mereka berlebihan cukup lakukan sesuatu untuk menenangkan mereka. Juga mengetahui bahwa saat SD ada insiden pendorongan. Tetapi Haru tidak ingat, dia hanya berkata, sekarang aku sudah punya Shizuku, jadi tidak usah khawatir. でも今は雫がいるからな。心配いらん。 Hima terlihat murung mendengar itu, sedangkan Yamaken tuh juga merasa kesal. Yamaken juga ngungkapin bahwa ia ikut les yang Shizuku ikuti. Ya, Haru yang cemburu itu meminta Michan untuk mendaftarkannya juga. Tapi Michan menolak dengan alasan Haru sudah pintar dan dia tidak perlu ikut les dan cuan juga sih. なあ、予備校んな余裕ねえよ。つかお前必要ねえだろ。 Zuko tuh berterima kasih kepada Yamaken karena perkataannya itu membantu mengambil keputusan untuk berbicara dengan Haru. Yamaken tuh panik dan mencoba meyakinkan Shizuku bahwa ia sangat terlalu cepat mengambil keputusan. Natsume juga sedikit mendengar percakapan itu. 早いだろ。待て。
Di depan toilet, Natsume itu memberikan Yamaken untuk tidak mengganggu hubungan Shizuko dan Haru. Yamaken tuh terlihat kesal dan bertanya, lalu bagaimana dengan Hima? Hima sudah tahu posisinya, jadi tidak masalah, jawab Natsume dengan ketakutan. Jawaban itu menyakitkan bagi Hima, tetapi Natsume segera meminta maaf. Dan alhasil Yamaken tuh kesal langsung masuk ke toilet. Haru pergi mencari Shizuko dan keluar lewat pintu belakang. Dan di sini dia bertemu dengan Yamaken. Yamaken tuh memberikan tawaran, aku mau jadi temanmu, asalkan kau memberikan Shizuko padaku. Haru menjawab dengan tegas, jika aku sudah punya Shizuko, aku tidak membutuhkanmu. Yamaken tuh hanya bercanda, tetapi harus serius dengan perkataannya. Dia milikku, aku yang menemukannya. Yamaken tuh mencoba memanas-manasi Haru dengan bertanya, bagaimana kalau Shizuko lebih menyukaiku? Haru tuh terdiam dan mengangkat tangannya ke wajah Yamaken dengan tatapan dingin. Namun, sebelum terjadi sesuatu, Shizuku tuh memanggil Haru karena sudah saatnya pulang. Ya, Haru tuh memberikan Yamaken untuk menjauhi Shizuku sebelum mengantarnya pulang. Yamaken tuh mulai berpikir bahwa Haru berniat untuk mendorongnya hingga jatuh. Saat perjalanan pulang, Haru tuh bertanya, apakah kau harus mengikuti kursus itu? Haru tampak cemburu, karena jika Shizuku ikut kursus, ia akan menghabiskan musim dinginnya bersama Yamaken. Shizuku tuh bertanya, apakah kau cemburu? Haru tuh menjawab, tentu saja. Shizuku akhirnya mengungkapkan perasaannya. Aku menyukaimu, jadi jangan khawatir lagi. Percayalah padaku. 春が好きだ。だから何も心配することはない。私を信じて。 Namun momen romantis ini tuh rusak ketika Haru bertanya, jadi kau tidak akan ikut kursus kan? Ya, Shizuku tuh sedikit kesal mendengarnya. Minggu depannya Shizuku tuh tetap datang ke tempat kursus bersama Yamaken. Haru berusaha menghentikannya, akan tetapi Shizuku yang sudah kesal dan akhirnya tuh memarahi Haru. Jangan ganggu belajarku, pergilah. Ya, Yamaken tuh merayakan kemenangan kecilnya. Kursus musim dingin pun dimulai, meninggalkan Haru dalam kesedihan. Semoga Shizuku buat kursusnya, lalu Yamaken, pergi saja kau ini. Cih, Mindose. Ya, semangat aja Yamaken ya. 私の勉強の邪魔をするな。 Episode 11. Kita mulai dengan Yamaken. Ternyata Ado ini adalah anak orang kaya, tapi dia malah bingung kenapa harus jadi bagian dari golongan elit. Ditambah dia nggak ngerti juga kenapa ikut kursus musim dingin. Di tempat ini mana-mana tuh orang belajar mati-matian kayak ujian nentuin nasib dunia. Ah, Yamaken kasihan banget. Tersesat agak nah ini ya, Yamaken ya. Libur musim dingin selesai, balik ke sekolah. Nah, di sini Sasaran tuh tiba-tiba nunjuk foto pesta kemarin, ada banyak foto. Haru tuh nemuin foto Shizuku sedang ngobrol sama Yamaken dan langsung diremet itu foto dan terus dibuang. Wah, posesifnya mulai kumat Haru ya, ya ampun. Namun, Natsume tuh nemuin fotonya, tapi yang dilihat tuh malah Michan. Jadi dia simpen fotonya buat koleksi pribadi. Sementara itu Yamaken tuh mau pulang, tapi dia tuh buta map dan nyasar. Endingnya malah ketemu Shizuku di tempat les. Yamaken tuh bantu Shizuku menghindari orang-orang karena dia lebih fokus baca. Tapi tiba-tiba Haru tuh muncul dan langsung ngebogem Yamaken. Yamaken tuh ngamuk. Shizuku juga marah-marah ke Haru. Dia bosan banget dikejar-kejar terus. Tapi Yamaken malah ngejek Haru. Alhasil Haru ngelempar kaleng malah kena Shizuku. Nggak bisa diem memang nih bocahnya. Malah ngelempar kaleng ke Shizuku. What the Di kelas Shizuku tuh minta maaf ke Yamaken karena selalu kena bogem Haru. Yamaken santai aja. Dia malah bilang kalau Haru dan Shizuku itu serasi. Soalnya ada dua jenis manusia bodoh dan pintar. Dia sih jelas di sisi yang pintar. Tapi Shizuku tuh megang kepala Yamaken yang habis kena bogem dan perasaan Yamaken tuh langsung berdebar-debar. Dia mulai suka sama Shizuku. Ah. Ya, Shizuku tuh nyuruh Yamaken menjauh dari dia dan Haru biar aman. Tapi Yamaken malas. Tapi Yamaken tuh malah protes. Kenapa harus menjauhi cuman karena Haru cemburu? Ya, bener juga sih ya kata Yamaken ya. Nggak salah sih. Di jalan pulang Yamaken tuh kepikiran tentang daya tarik Shizuku. Malah senyum-senyum sendiri. Dan adiknya Hima sampai ngeliatin aneh. Ya, adik Hima tuh namanya adalah Yu. Ini dia. なんか今一人ですごい笑ってる人いた。ガッツポーズしてた。 Kayaknya Yamaken ini mulai jatuh hati. Tapi dasarnya tuh Yamaken. Nyasar lagi dan nyasar lagi. Alhasil dia malah ketemu Haru. Ya mereka tuh langsung saling ngejek. Satunya bilang Starkel dan satunya dibilang idiot. Kedua keduanya tuh kayak anak kecil rebutan permen.
Di sini dia makin tuh nostalgia masa lalu bareng Haru pertama kali ketemu pada insiden dorongan. Dan pas ketemu lagi di SMA, dia bilang ke Haru, kau udah berubah ya. Tapi Haru malah menjawab, aku gak berubah. Haru khawatir kalau Shizuku ninggalin dia. Dia bisa patahin tangannya sendiri. Dia makin tuh langsung panik. Itu hanya imajinasi yang serem. Woi, di halte bus, Haru mulai mikirin masa lalunya sama kakaknya Jozan. Kayak ada traumanya gitu. Mungkin itu yang bikin dia berubah. Kayaknya Haru tuh punya luka batin. Tiba-tiba Shizuku tuh datang ke superhero nyelamatin Haru. Haru langsung narik Shizuku ke pelukannya dan bilang, aku menyukaimu Shizuku. Haru sudah berjuang untuk menahan dirinya. Kalau nggak mungkin dia udah nyelinap ke kelas Shizuku dan bikin kekacauan. Dan Shizuku tuh malah ngejawab, kalau gitu bubar saja. Kejam banget sih Shizuku sih, sumpah. Apa sih? Dikit-dikit putus, dikit-dikit putus. Haru frustasi, dia gak mau Shizuku benci atau ninggalin dia. Haru tuh pengen Shizuku seutuhnya, tapi Shizuku masih ragu. Dia nggak tahu cara memperbaikinya. Makin rumit aja nih hubungan. Cih, mendek sih. 何噛み合わない。多分何かがずれている。でも戻し方がわからない。 Kita diperlihatkan Natsume yang sedang berdiri di depan toko. Episode 12. Ternyata alasan Natsume datang ke toko Michan tuh cuman buat nganterin barang yang diminta oleh Sasayan. Pas ketemu Michan ya cuman lewat aja. Di tengah jalan ada seorang NPC, ya sebut aja begitulah ya, yang terlihat malu-malu di depan Natsume. Hal ini tuh malah bikin banyak orang ketawa. Natsume yang gak suka kalau ada orang ditertawakan tuh langsung pergi begitu aja. Sasayan tuh ngejar dan bilang kalau mereka tuh cuman bercanda dan udah minta maaf, tapi Natsume tetap gak suka pada orang yang diperlakukan seperti itu. Sasayan tuh bilang, tapi bukannya ini juga salahmu. Natsume tuh menyangkal, merasa kalau sekarang dia sudah nggak bisa main dengan Haru Shizuku dan bahkan nggak bisa bicara lagi dengan Michan. Sasayan tuh langsung ngegas, bukannya itu karena kau menyukainya. Natsume yang dengar langsung ngegas balik dengan 1000 alasannya. ちゃんさんともなんだかうまく話せなくて。だってそりゃ好きだからでしょ。 Ah, cewek mah gitu, giliran dikasih tahu malah nggak percaya. Tapi aku dukung kamu, Natsume. Tapi jangan sama awam juga, Sat. Lihat nih, orang tetap dukung walaupun jadi yang kedua. Tiba-tiba Haru tuh datang dan nyapa mereka. Sasayan tuh nyeletuk. Bukannya lo lagi ngikutin Shizuku ya? Haru tuh cerita kalau dia dan Shizuku tuh bikin kesepakatan. Selama Shizuku les, Haru nggak boleh ganggu. Sebagai gantinya, setelah les selesai, Shizuku tuh bakal ngajak pergi kemanapun yang Haru mau. Bukannya itu dibodohi atau disuap, Jatra? Ya, ini tuh namanya kerja cerdas, oke? Keesokan harinya di sekolah, ternyata cara Shizuku tuh cukup ampuh buat nenangin Haru. Saat mau pergi ke tempat les, Shizuku bahkan mengucapkan selamat tahun baru ke Haru dan Natsume. Natsume bertanya ke Haru, apa nggak apa-apa kalau begini? Haru santai aja. Asal Shizuku menepati janjinya, itu nggak masalah. Setelah itu, Natsume tuh ngajak Haru buat makan taiyaki, sebuah roti ya. Pas mereka makan, Haru tuh bilang kalau Michan mengkhawatirkan Natsume. Natsume jadi kepikiran perkataan Sasayan kemarin tentang dirinya yang suka Michan. Tapi Haru malah ngira Natsume tuh kebelet ke toilet karena wajahnya yang sangat merah dan apalah itu ya. Natsume bilang, enggak lah dasar bodoh ya kan. Akhirnya libur akhir tahun pun dimulai. Shizuku sibuk dengan lesnya, Natsume fokus menulis blog online, Sasayan berlatih baseball, dan Haru bantuin Michan di toko. Tanggal 31 Desember, Natsume tuh merasa kesepian. Tiba-tiba Shizuku tuh nelpon buat nanya cara merekam TV. Natsume tuh bersyukur banget karena setidaknya ada yang ngontak dia. Sebelum nutup telepon, Natsume tuh ngerasa nggak sadar, bilang dirinya tuh kesepian. Dan alhasil dia malah pergi ke rumah Shizuku bareng Haru. Shizuku tuh kena tanya, kenapa kalian ada di sini? Haru menjawab, Natsume yang ngajak aku. Dia, Natsume berencana nginep mumpung keluarga Shizuku lagi pergi. Di Dia akhirnya tuh lega karena nggak merasa kesepian lagi. Haru tuh bilang kalau kau kesepian datang saja ke tempatku. Natsume tuh mulai berpikir kalau Haru dan Shizuku pacaran, apakah dia masih bisa bermain dengan mereka. 私もこんな風には一緒にいられなくなるのかな。 Udah jam 1, Sasayan tuh nelpon Natsume buat ngajak ke kuil. Shizuku, Haru, dan Natsume berangkat ke sana, tapi pas sampai itu rame banget.
Haru tiba-tiba mendengar keributan dan langsung datang menghajar salah satu yang bikin onar. Di tempat lainnya, Maken tuh melihat Shizuku sendirian lagi beli makanan. Dia pun menghampirinya dan ikut beli makanan yang sama. Tak lama kemudian Natsume tuh muncul dan langsung mengejek Yamaken. Yamaken kesal dan menyekram kepalanya dan bilang, berisik. Dia mulai berpikir, apakah aku harus bersikap kayak Haru biar bisa dekat sama Shizuku? Saran gue nggak usah aja sih Ken ya. Bahaya soalnya ya. Kali ini gue setuju sama lo, Kak. そんなんじゃミッティには一生通じませんよ。 Setelah keributan selesai, Haru, Shizuku tuh dan Natsume ketemu Hima sama Yu di kuil. Mereka tuh ambil ramalan cinta. Yu yang gak ikutan malah nyelenek. Emang ini akurat. Kayaknya akurat banget tuh, gue jadi pengen coba kan. どうだった？ Sementara itu Natsume dan Hima tuh ngobrol serius. Natsume tuh, apakah harus Haru? Hima menjawab, aku tak tahu maksudmu. Tapi apakah kau punya seseorang yang kau suka? Natsume bilang, tidak ada. Busuk. Tapi ya menurutku sikap Natsume baik sih ya. Cinta itu datang tiba-tiba, tapi nggak bisa di-cancel mendadak. Mending kita lihat aja endingnya gimana. Tuben kali kau bijak nih ya. Menjelang pagi, mereka semua tuh pergi ke toko Michan buat lihat matahari terbit. Di sana juga ada Sasayan dan NPC kemarin, dan ternyata namanya tuh adalah Hyana. Michan nyuruh Haru buat buka pintu atap, tapi dia juga bilang, jangan lompat dari atap ya. Saran yang bagus Michan ya, biar Haru nggak bundir ya. Di atap semua orang tuh antusias nunggu matahari terbit, tapi beda dengan Natsume. Dan Michan tuh bilang, kau terlihat sedih. Dia melanjutkan, seharusnya kau nggak bersikap seperti itu kepada cowok itu. Natsume nggak ngerti kenapa dia bersikap seperti itu ke Yana. Lalu Natsume itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Aku benci cowok yang mendekatiku. Dan Michan tuh bilang, itu sangat kejam banget. Tuh Michan bilang kalau dia suka cewek seusia Natsume. Dan bahwa cinta bisa mengubah seseorang entah jadi lebih baik atau lebih buruk. 男の子は嫌いです。特に私に言い寄ってくる男なんか大嫌いです。 Natsume tuh bilang, apakah kau ingin jatuh cinta? Michan bercanda, kalau masih punya hutang sih nggak enak. Michan juga menambahkan, cinta juga bisa jadi batu loncatan buat tumbuh dewasa. Natsume tuh bilang, bisakah kita tumbuh dewasa bersama? Bersamaan dengan itu, matahari pun mulai terbit dan Michan terdiam beku seketika. Dia nggak tahu harus menjawab apa. Natsume tuh pergi. Dan ternyata Sasayan tuh mendengar semuanya. Di akhir episode tuh ada pasangan yang heboh melihat matahari terbit. 私もみっちゃんさんと丸くなれますか？ Wah, makin seru nih. Gimana ya kelanjutannya? Nah, saksikan aja. Episode 13. Matahari tuh mulai terbit. Semua orang melihatnya meskipun sebagian tertutup oleh gedung. Natsume memutuskan untuk pulang lebih dahulu dan hal itu diperhatikan oleh Sasayan. Bini gue satunya kenapa, Tra? Mungkin dapat penolakan, mungkin ya. Shizuku tuh menikmati ketenangan belajar tanpa gangguan, tetapi tetap memikirkan Haru. Tiba-tiba suara Haru tuh terdengar dari kejauhan, dan mendadak dia muncul di kamarnya dan membuat Shizuku terkejut. Haru bertanya, kau melihatnya? Shizuku tuh malah bertanya kembali, melihat apa? Haru tidak mau menjelaskan dan langsung pergi, tetapi sebelum itu dia berpesan, kalau makan mochi terus nanti bisa gemuk. 餅ばっか食ってたら太るぞ。何を慌ててるんだ？ Kok langsung jelup gitu ya? Tapi Shizuku kayaknya nggak peduli deh. Terus juga ninggalin ponselnya di rumah Shizuku. Haru tuh menemui Natsume dan bertanya, apakah kau melihatnya? Natsume yang tidak paham hanya kebingungan. わからねえか？はい、わからねえのかよ。わからないです。見ればすぐにわかるんだけどな。全然わかりません。 Apakah aku akan ketularan begonya? Bukannya kau emang udah dari kemarin ya bego. Jahat kali kau ini memang ya. Haru tidak punya banyak waktu. Dia tuh langsung pergi, tapi sebelum itu mengatakan, di blogmu banyak sekali yang salah ketik. Dan lalu Haru pun meninggalkan jaringnya. あとお前のブログ字いつも間違ってんぞ。 Di sekolah Haru bertemu Sasayan juga. Dia meminta tolong. Kalau menemukannya tolong hubungi aku. Setelah itu Haru langsung pergi. Kali ini tuh dia meninggalkan kacamata. Ya mak, sebenarnya apa sih yang dicari Haru? Gak dikasih tahu aja sekalian biar gak bingung gitu kan? Ya kan Haru emang begitu, nggak jelas. Di rumah sakit, Kucap dirawat karena sedang radang usus. Setelah keluar, mereka tuh bertemu dengan Haru yang memperingatinya bahwa adanya babi hutan.
Lalu Haru pergi kali ini dan menjatuhkan kuncinya. Yamaken tuh berpikir apa sih yang disukai dari cowok seperti itu. Rasain bilang aja nggak sih Ken? Nasumi tuh datang ke toko Michan, tetapi tokonya tuh sedang kosong. Tak lama kemudian Shizuku tuh datang untuk menitipkan ponsel Haru. Setelah itu dia segera pulang untuk melanjutkan belajar. Patut dicontoh nih ya. Kalau sudah belajar, bagus bagus bagus. Semangat 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 ya. Tak lama kemudian Sasayan tuh datang bersama anggota klubnya. Dia terkejut melihat ponsel Haru kini di tangan Natsume. Natsume tuh jelasin bahwa Shizuku yang menitipkannya tadi. Di sisi lain, Yu tuh melihat Nagoya di jalan dan memotretnya untuk dikirim ke Hima. Mereka tuh memutusin untuk mengantarkannya ke toko Mechan. Dan saat di jalan, Yu tuh bertemu dengan Shizuku yang sedang membeli beras. Akhirnya mereka tuh bersama-sama menganterin Nagoya ke toko Michan. Di toko Michan, teman-teman Sasayan tuh hendak pulang, tetapi di pintu sudah menunggu 4 orang. Ya, Sasayan tuh berkata, "Kenapa kalian ada di sini?" Yamaken menjawab, "Haru meninggalkan ini tadi, jadi kami mengembalikannya." Namun 3 orang lainnya tuh menyadari bahwa di sini ada Sasayan, berarti ada Natsume juga. Ya, mereka tuh langsung mendekati Natsume. Tetapi Natsume menghindar. Tak lama kemudian, Yu dan Shizuku tuh datang antar Nagoya. Akhirnya mereka semua tuh nyimpulin bahwa Haru sedang mencari Nagoya. Natsume tuh mutusin untuk nyari Haru, namun Yamaken tuh memilih pulang dan tidak ingin terlibat. Begitu juga dengan Shizuku yang ingin lanjut belajar. Peduli sih ya. Si suku tuh emang nggak peduli banget sama Haru nih kayaknya ya. Di sisi lain, Shizuku tuh nganterin Yamaken pulang agar dia tidak tersesat. Sementara itu tim pencari Haru tuh menyusuri sungai. Kak Kocap tuh tiba-tiba terbuka dan membuat semua orang panik. ジョージジョージ Pulang, Shizuku tuh bertemu Haru di tangga. Dia memberitahu bahwa Nagoya tuh sudah ditemukan dan menyuruhnya untuk pulang. Namun Haru justru bertanya, "Nagoya hilang sejak kapan?" Shizuku tuh bingung, "Bukannya kau dari tadi mencarinya?" Haru tuh menjawab, "Bukan, aku sedang mencari serangga yang bersinar." Haru tuh melihatnya tadi pagi. Namun dia sudah pergi. Dan itulah sebabnya dia mencari agar bisa melihat bersama Shizuku. Shizuku tuh bilang, "Semua orang mengkhawatirkanmu, ayo pulang." Ya, Haru tuh mengangguk dan memberikan topi yang dibawanya dan mengambil beras yang dibawa oleh Shizuku. Haru selalu senang saat bersama Shizuku, meski terkadang terasa jauh. Lalu serangga bersinar itu akhirnya terlihat. Haru berteriak kencang agar Shizuku bisa melihatnya. Dan ternyata itu bukanlah kunang-kunang, melainkan sejenis serangga musim dingin. Banyak cerita yang belum diceritakan tentang Natsume, Sasayan, Yamaken, Hime, dan juga Nagoya tentunya. Akankah tiba saatnya Shizuku melihat Haru dengan rasa cinta yang jujur? Cahaya yang indah terlihat mereka, cahaya yang indah telah mereka lihat. Bukan soal cahaya itu sendiri, tetapi dengan siapa kita melihat cahaya itu. あの光がとても美しく見えたのは確かだ。多分一人で見るよりずっと。 Dan tamat. Ya, episode Tonari no Kaibushukun tuh cuman sampai sini aja. Tapi mungkin ada lanjutannya. Nanti saya akan cari versi OVA kalau ada, oke? Ya, mungkin sekian dulu dari gua. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa buat kembali lagi dan di subscribe channel ini dan coba di like ya untuk memperbaiki algoritma YouTube Teraka. Oke, gue pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang udah nonton untuk episode kali ini. Semoga kalian tuh terhibur ya. Kalau ada saran anime ataupun komen aja, nanti bakal gua buatin. Ya, bakal gua ringkas ya kan, karena gua yang bikin skrip. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa kembali lagi dan di subscribe channel ini buat kembaliin algoritma kami. Oke, gua pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, jangan kangen sama gue ya. Bye bye.